nih di iGo3 malam hari ini kita mengundang Mas Willianto Indrawan membahas topik tentang how to thrive in the global tech industry gitu, tentang dari insight sampai strategisnya, dengan topik utamanya adalah panduan rekrutmen dan wawancara di perusahaan global itu seperti apa, kemudian remote atau onsite gitu, mengeksplorasi peluang terbaik di luar negeri itu seperti apa. Kemudian ada juga visa untuk karir global. Nah, ini apa sih yang akan dibahas tentang persyaratan dan strategi bisa ke Spanyol atau Singapura gitu. Dan terakhir, ini ada tips dari Mas Willianto tentang cara tetap up to date dengan tren dan inovasi di industri teknologi. Kita kenalan dulu dengan Mas Willianto Indrawan. Oke, Mas Willianto Indrawan ini adalah seorang lulusan teknik informatika ya dari Universitas Parahyangan, Bandung ya. Saat ini Mas Willianto bekerja sebagai senior software engineer di Singapura, tepatnya di Ion Mobility gitu, dengan lebih dari 6 tahun pengalamannya sebagai software engineer di dalam negeri sampai dengan luar negeri. Seperti ada Gojek, kemudian Glovo, base-nya Spanyol, kemudian ada BIM Mobility di Singapura, kemudian Mas Willianto ini sudah sukses untuk berkontribusi dalam pengembangan platform yang berkelas internasional, gitu kan. Ia berpengalaman dalam berbagai aspek teknologi, termasuk bekerja dengan arsitektur monolith hingga microservice, kemudian distribute system, CI/CD, serta menguasai ragam bahasa pemrograman. Dan kita langsung ya sambut bersama-sama undang Mas Willianto di screen Zoom. Oke, selamat datang di iGo3 by Alchemy Altera Academy, Mas Willianto Indrawan. Hai Mas Halo, Willy. halo Oke, Mbak Sawitri. gimana kabarnya Mas Willy? Ini live dari negara mana nih Mas Willy? Lagi di Vietnam sekarang. Wow, lagi di Ya, Vietnam guys. Oke, di sana apa namanya? Lagi siang atau malam? malam sih. Time zone-nya sama 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 ya? di ya. Nggak Ya. update guys gitu. Oke, Mas Willianto, teman-teman nggak sabar untuk menantikan materi dari Mas Willianto. Hmm, Dan nanti mungkin teman-teman bisa langsung berinteraksi ya sama Mas Willianto di sesi tanya jawab. Kita sediakan space gitu di Slido dan juga mungkin hmm. langsung tanya ya ke Mas Willianto di sesi ini. Gitu. Kalau gitu aku sediakan persilahkan Mas Willianto untuk mempresentasikan materinya. Teman-teman selamat mengikuti. Terima kasih. Oke, alright. Thank you Mbak Sawitri. Halo teman-teman, selamat malam. Bentar ya, saya coba share my screen dulu. Oke. Udah live ya screen-nya ya? Yap, sudah Mas Oke, Willianto. sip. Ya, hari ini saya mau share aja sih tentang how to thrive in the global tech industry. Mungkin lebih banyak cerita tentang pengalaman aja ya, kayak prosesnya kayak gimana, terus juga hal-hal penting apa sih yang menurut saya pribadi itu punya significant roles untuk kita compete di global tech industry. Tuh, mungkin perkenalan dikit tentang saya. My background, saya aslinya dari Bandung, kuliah tahun 2012, lulus 2016. Kemudian setelah itu saya pindah ke Jakarta, join di video.com as a full stack engineer. Kemudian saya sempat pindah ke Gojek juga as backend engineer. Waktu itu ngerjain sistem anti fraud-nya Gojek. Jadi sistem yang suspend customer, suspend driver, dan lain-lain lah. Mungkin teman-teman kalau ada yang pernah kena suspend, yaitu dari sistem yang waktu itu saya kerjain juga. Kemudian dari situ saya pindah ke Glovo. Di Glovo itu saya kerja as a backend engineer di logistik team. Glovo ini bisa kita bayangin kayak Gojek, tapi dia lebih fokus di food delivery ya. Food delivery sama GoSend aja, jadi nggak sebesar Gojek sih. Kemudian setelah itu pindah ke BIM. BIM ini perusahaan e-scooter di Singapura base-nya, tapi marketnya ada di Korea, Australia, New Zealand, Thailand. Di Indonesia juga ada, baru launch. Mungkin teman-teman yang di BSD suka lihat tuh skuter-skuter warna ungu. Nah, saya join as a full stack engineer, sempat join multiple team sih di sana karena startup, jadi kita menyesuaikan dengan
kebutuhan timnya lagi butuh apa ya kita kerjain di sana. Dan sekarang saya pindah ke Ion Mobility, ini di current role saya di Singapura. Saya join as a software lead untuk integrasi motor, ERP, dan lain-lain. Ini untuk motornya sendiri sih belum launch di Jakarta, tapi kalau teman-teman ngikutin di Gias atau di IMOS, udah ada beberapa kali untuk test ride-nya sih. Ya. More details mungkin bisa add LinkedIn saya, nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Kita langsung ke next step-nya. Ya, sedikit mungkin saya ada 2 pertanyaan di sini biar lebih kenal aja sama teman-teman. Boleh oh ya, udah keluar ya post-nya. Boleh diisi mungkin. Yang pertama pertanyaannya, teman-teman work arrangement-nya kali ini, saat ini apa sih, apakah on-site, full remote, hybrid, atau others? Mungkin nanti bisa explain juga di chat ya kalau untuk others. Kemudian next-nya, ini kita tebak-tebakan aja nih, dalam 5 tahun ke depan, kelihatannya industri mana sih, emerging technology mana yang akan boom nih? Saya ada 4 options ini, AI, machine learning, blockchain, IoT, AR, sama VR. Tapi kalau ada jawaban lain, feel free juga kasih di chat. Ya. Oke, gimana ya Mbak? Untuk ini 2 menit mungkin ya, kita kasih waktu teman-teman buat isi kuisnya dan pollnya, kemudian kita coba lihat. Oke, boleh. Kalau 24 orang, udah cukup sih kayaknya. Kita coba reveal ya, pollingnya. Oke, wow, banyak yang remote dan hybrid ya. 36% remote, full remote. Kemudian hybrid 36%, on-site 28%. Nah, kita lihat nih, yang 5 tahun ke depan kira-kira apa yang booming. Wow, banyak yang AI, machine learning, blockchain, IoT, augmented reality. Cool, oke. Nice ya, AI sama machine learning memang kayaknya recently banyak banget boom ya setelah ChatGPT itu. Kita coba bahas nih ya. Saya ada beberapa sumber juga. Saya pakai sumber dari McKinsey. Ada nanti di akhir slide kalau mau lebih detail tentang reportnya bisa lihat juga. Currently the global tech market ini bisa dibilang tech ini walaupun di 2023 ini menurun, tapi dibandingkan dengan industri lain sebenarnya lebih tetap kondisinya lebih oke lah gitu. Kita lihat misalnya dari data tahun 2021 sampai 2022 itu ada job postingnya, trennya untuk tech sendiri itu naik 15%, sedangkan untuk global artinya industri lain itu ada di minus 13%. Ya. Dan ini salah satu poin yang McKinsey buat juga di reportnya, itu sekitar 20-30% dari workers yang spend on the job itu akan ditransform eventually sama automation teknologi, entah dengan IoT atau artificial intelligence. Ya, di next-nya ya ini breakdown-nya, kita bisa lihat ada beberapa industri ya di tech sendiri, di field-nya itu yang naiknya cukup signifikan di sini. Kalau kita lihat Web3, ini yang berhubungan sama blockchain, itu naik sekitar 40%. Generative AI, itu 44%. Starting point-nya cukup rendah ya untuk generative AI, tapi dia pertumbuhannya sangat signifikan. Kemudian ada juga beberapa teknologi ini masih naik semua ya. Ada applied AI, next generation, cloud, trust architecture, future mobility. Nah ini kebenaran industri saya yang di Ion ini. Kemudian electrification, renewable energy juga masih satu industri. Ya kita lihat di sini banyak yang mostly sih naik ya semua, kecuali ini ada bioengineering. Oke, kita next lagi. Ya, ini yang tadi kita tebak-tebakan ya. Ini top 15 trennya yang dikeluarin dari hasil survei dan research-nya McKinsey. Kita lihat ini ada applied science, AI. Ya, AI ini akan
growing cukup besar ya. Innovation-nya juga masih tinggi, banyak hal-hal yang bisa di-improve dengan AI. Kemudian di sini ada advanced connectivity. Di sini kita ngobrol soal IoT nih. Ada IoT, cloud computing dan lain-lain. Ini di sini. Ya cukup besar juga ya marketnya. Kemudian ada electrification, renewable energy, future mobility, ini electric vehicle. Kalau kita ikutin kayaknya di tiap negara mereka mencoba transition dari mobil combustion engine ke electric vehicle. Dari Indo pun kayaknya udah banyak kan kayak pemerintah support dalam bentuk kebijakan-kebijakan, entah itu tax relief dan lain-lain lah di industri ini. Kemudian ada Web3 dan ya di sini ada beberapa juga trends yang akan rame ke depannya. Oke, nah sekarang ini jadi pertanyaan, challenge-nya gimana sih? Karena industri-industri ini nggak mengenal border istilahnya. Entah bisa terjadi di Indonesia, di Southeast Asia, di Asia, di Eropa, atau global. Dan salah satu challenge utamanya ya global talent competition sih. Untuk company, mereka akan coba hire the best people dari all around the world untuk bisa deliver yang terbaik di industrinya. Ya. Dan kita as engineer, yang saya rasain sih, waktu mau apply kerja kompetisinya jadi makin sengit ya. Yang tadinya mungkin cuma di Bandung aja, kemudian saya pindah Jakarta, kompetisinya Jakarta aja. Tapi lama-lama kok di Jakarta pun banyak nih expat-expat pada datang, pada compete juga di market di Indonesia. Kemudian waktu saya pindah ke luar negeri, saya lihat juga, talent-talent dari berbagai negara banyak loh pindah ke sana ke sini, gitu kan. Kemudian juga different culture, communication style. Ini salah satu yang saya rasain selama berkarir di beberapa company global itu, karena culture dari tiap negara beda-beda ya. Misalnya dari Indo, waktu saya join juga agak-agak malu nih untuk berargumen atau untuk mengungkapkan pendapat, ini agak canggung ya. Tapi ternyata di culture negara lain itu sesuatu hal yang lumrah gitu. Jadinya belum apa-apa kita udah kalah kalah argumen lah, kalah stylenya untuk komunikasinya itu udah ada gapnya terlalu jauh. Ya. Terus kedua, keeping relevant skill in a rapidly changing tech landscape. Kita akan bahas juga bagian ini di next slide-nya. Kurang lebih kita tahu lah dari 2 tahun lalu, kalau kita tarik ke belakang, nggak ada yang kepikiran ChatGPT itu bisa hadir, bisa bikin mengubah istilahnya cara orang search, cara orang belajar, cara orang nyari jawaban di internet itu. Tapi di last 1 year kayaknya semuanya langsung berubah ketika ada teknologi LLM dan ChatGPT ini ya. Terus kedua, ini ada visa dan immigration policies. Ini lebih ke administratif lah ya. Cuman saya share dikit aja experience beberapa challenge ketika berurusan sama visa dan immigration, terutama buat teman-teman juga yang mau relokasi ya ke negara di mana company itu beroperasi. Terus keempat, language barrier. Ini mungkin mirip-mirip kayak communication style ya, tapi ini lebih kayak ke English proficiency, atau mungkin sekarang Mandarin juga banyak dipakai di beberapa tech company. Ya, sebelum masuk ke lebih dalam, ini remote dan on-site, on-overseas company ya. Ini lebih ke experience saya pribadi aja ya. Jadi di Ion ini saya sekarang on-site. Di Glovo waktu itu juga on-site. Gojek juga on-site, video on-site. Tapi saya ada pengalaman di remote itu waktu kerja sama BIM. Jadi saya coba share dikit, menurut saya di remote itu flexibility-nya lebih enak ya, kayak jam kerja dan lain-lain, dibandingkan dengan on-site di mana ada
jam kantor ya, masuk ke sana. Kemudian juga kadang beberapa ada yang ada absensinya ya. Tapi untuk remote sendiri, walaupun fleksibel, biasanya company tetap minta untuk ada 4 jam overlapping ya, buat kalau different time zone gitu. Biar bisa kolaborasi di jam-jam tertentu. Kemudian untuk global opportunity, menurut saya remote ini lebih banyak opportunity-nya ya dibandingkan on-site. Maksudnya dalam artian kalau on-site biasanya lebih ke limited di area tertentu aja, saingannya juga di area tertentu aja. Tapi untuk remote ini ya kita bisa cari di mana aja tanpa harus being eligible ya untuk kerja di lokasi tersebut. Nah ini salah satu kekurangan dari onsite ini, visanya dan lain-lain banyak paperworknya lah. Terus remote ini enak sih, cost of saving ya, salary-nya misalnya dapat di Singapura atau let's say di Australia, tapi cost living-nya di Indo gitu kan. Walaupun memang ada adjustment, tapi menurut saya masih lebih worth it sih. Ya. Kalau on-site, kita harus relokasi yang ikut kita earn di euro, expense kita di euro juga. Communication challenge, ini language sama time zone. Ini remote, waktu itu saya sempat juga sekitar 2 bulan di Glovo itu, saya coba kerja remote. Challenge utamanya sih time zone ya, jadi di sana masih pagi, di saya udah sore. Jadi waktu mau kerja, energi tim di Spain itu di Europe masih fresh. Saya udah jam 2 siang udah istirahat, udah lunch, udah bawaannya pengen istirahat. Terus ada culture shock juga kalau untuk di onsite. Tapi untuk onsite yang saya suka sih stronger team relation ya. Ini nanti saya bahas lebih detail sih. Oke, ini company size based on survey saya, kebanyakan kalau yang remote lebih smaller company. Di onsite biasanya lebih besar dan budgetnya juga lumayan lebih tinggi. Tuh. Next. Oke, sekarang pertanyaannya jadi lebih ke where to start kan. Untuk saya pribadi, saya start waktu itu jalurnya apply online kan, dari Bandung ke Jakarta dulu step by step, nggak langsung ke internasional karena bahasa Inggris saya pun juga waktu lulus kuliah kayaknya pas-pasan ya, nggak begitu oke lah. Beberapa company juga reject gara-gara bahasa Inggrisnya. Kemudian ya saya start dulu local company, di mana di situ biasanya ini sih ada international office. Waktu itu saya di Gojek, ini juga ada Traveloka, mungkin beberapa company itu di Indo juga banyak ya yang udah punya international office. Ion Mobility salah satunya, kita hiring juga, mungkin nanti yang tertarik bisa apply di sini. Tapi ini ngasih sesuatu learning yang sangat besar sih kalau kita join local company tapi punya international office. Biasanya timnya international juga. Dari sisi main language itu akan bahasa Inggris by default karena cross country communication kan. Ini improve banget dari sisi komunikasi. Terus ini balik lagi ke sini, ada juga teman-teman saya yang startnya dari freelance atau project base, misalnya dari freelancer, dari TopTal, atau mungkin tadi dari Alchemy juga ada IGT3, ya, kita bisa coba join juga di sana, start mungkin project base atau freelance, tapi dari situ kita dapat exposure, di mana kita bisa lihat gimana sih industri di luar, technical set apa yang diperluin, projectnya seperti apa, communication juga diperluin di sini. Ya. Ini study abroad and start with internship. Yang pintar-pintar yang bisa dapat LPDP, think ini salah satu kesempatan bagus ya, study abroad, start internship. Cuma ya sayangnya kalau LPDP harus
balik lagi kan ya. Kalau mungkin beasiswa lain atau ada uang lebih untuk funding sendiri, it's one way juga untuk exposure ya. Kedua ini referral, jalur orang dalam. Tadi saya sempat bilang soal relation lebih bagus dengan colleague ketika onsite. Salah satunya saya end up dapat referral sih di beberapa company. Misalnya waktu ke Glovo, saya dapat dari referral dari colleague saya yang waktu itu kerja untuk project. Ini salah satu yang istilahnya paling oke ya untuk dapetin interview, karena waktu apply kadang kita dapat saingan banyak banget ya. Misalnya nih waktu Glovo saya sempat proses juga CV, saya sempat screening CV. CV yang masuk itu untuk software engineer itu sekitar 2000-an dalam waktu nggak sampai 2 minggu ya. Nah, tapi yang kita butuhin, yang kita panggil, funneling sampai akhir itu dari 2000 paling kita hiring 2 atau 3 orang. Which is angkanya sangat kecil kan. Tapi dengan referral ini seenggaknya di step awal kita dapat privilege untuk bypass nih. Dari 2000 CV tadi mungkin kita langsung masuk nih. Nggak harus ngikutin screening proses. Cuma memang di akhirnya tetap harus ngikutin interview proses juga sih. Ada beberapa common question, nanti saya share lagi di sana. Yeps, nih interview proses. Untuk interview proses sebenarnya tergantung company-nya, size company-nya. Untuk yang bigger company, mereka biasanya punya standar yang mirip-mirip ya. Lead code question, medium atau hard question. Biasanya ini computer science question sih, yang algoritma, struktur data. Kemudian ada system architecture. Ini lebih ke high level discussion ya, kayak gimana sih membuat desain sistem dengan KPI tertentu, dengan SLA tertentu, dengan requirement tertentu. Ini biasanya 1 jam atau 2 jam two ways communication sama interviewernya. Kemudian ada code architecture. Ini ada beberapa yang apply ini, cuman nggak semua ya. Ini lebih ke kita kayak coding lead code, tapi problemnya lebih ke point of view yang dipakainya lebih ke design pattern, cleanliness, clean code. Mungkin kalau yang pernah dengar solid principle, ini di round ini sangat penting untuk itu. Kemudian behavior question, ini terakhir ya, biasanya behavior question ngobrol sama engineering manager-nya atau sama VP atau hiring manager. Di sesi ini non-technical sih biasanya. Mereka kan tanya pengalaman, how you react on something. Di sini ya, salah satu yang paling ngebantu itu STAR method namanya. Nanti saya share untuk lebih detailnya di belakang. Intinya ada beberapa framework yang kita pakai untuk framing komunikasinya gimana sih. Kita start dari situation dulu, kemudian task-nya apa, action-nya apa, dan kemudian result dari action itu apa sih untuk company. Ya, itu apply di beberapa company untuk behavior session itu mereka lihat dari sisi itu. And sometime, nah ini company juga ada yang nanya untuk take home test. Biasanya kalau udah dikasih take home test, bagian code architecture dan computer science question ini di skip dengan building RESTful API atau building UI or any project lah. Itu ini tergantung. Biasanya untuk ini startup lebih prefer dengan metode interview kayak gini karena lebih praktikal sih sebenarnya untuk use case-nya startup. Kemudian tips trik, ya tadi beberapa udah dibahas, lead code. I know mungkin buat sebagian orang kayak useless juga ya latihan lead code, tapi jarang banget dipakai in real life. But buat interview, there is no other way lah. Kayaknya ya lead code sangat ngebantu. Kemudian klarifikasi juga ketika interviewer tanya,
make sure juga clear apa sih scope-nya, apa sih edge cases-nya, apa sih trade-off yang mau kita optimize di solusinya, dan jangan buat asumsi. Kemudian untuk sistem design ada buku-buku beberapa yang oke. Saya put linknya di presentasi ini di halaman terakhir. Kemudian ada beberapa YouTube channel juga yang provide ini. Sebenarnya untuk sistem desain cukup signifikan ketika experience candidate-nya udah di atas 3 tahun sih, karena sistem desain udah jadi day to day-nya mereka kan. Tapi kalau di bawah 3 tahun, kadang beberapa company skip sistem desain ini sih. Ini STAR method, ya. Ini linknya ada di sini untuk behavior equation. Terus ya ini try to understand juga sih company value-nya apa, produknya kayak gimana, tech stack-nya kayak gimana. Dan kalau saya sendiri, saya suka sebelum saya interview, saya pengen tahu interviewer saya background-nya apa. At least ketika kita ketemu, tahu nih, kita ngobrol the same language lah, kira-kira apa sih strong-nya dia, apa sih weak-nya dia, kita bisa ngobrol di lebih apa ya, lebih targeted lah. Tips and trick, oke, di sini ya stay relevant. Tapi sebelum sampai sini kayaknya quick break dulu kali ya. Saya mau ada pertanyaan sih, tapi lisan aja. Mungkin teman-teman bisa type ya. Kalau dari proses interview ini, teman-teman paling kurang seneng ini di interview yang mana sih, di round yang mana sih? Boleh type nggak mungkin teman-teman? Apakah di lead code, di system, di code architecture, di behavior, atau mungkin di take home? Ya, lead code, oke. Yes, oke. Banyak yang lead code. Iya, kayaknya ini yang type lead code semua ya. Yes, oke. Ya, untuk hiring link ada di slide ini, nanti terakhir mungkin dari Alchemy team bisa share slide-nya. Yes, lead code. Setuju sih. Lead code karena emang agak abstrak ya, dan to be honest day to day sih nggak terlalu banyak terpakai unless kita punya satu problem yang belum tahu pattern-nya. Oke, nggak apa-apa. Unless kita pakai balik lagi ke lead code, unless kita punya deal problem yang data set-nya besar atau problemnya unik banget, mungkin lead code ini baru kepake sih. Ya. Tapi unfortunately masih banyak company yang pakai lead code ini. Saya sempat ngobrol beberapa hiring manager kenapa pakai lead code. Atau take home juga sebenarnya lebih practical ya, karena lebih scalable aja ternyata kalau untuk company besar. Kalau untuk take home, waktu yang mereka spend dan kandidat spend untuk istilahnya ngerjain take home-nya, terus review, cek, kemudian panggil kandidat, ngobrol technical detailnya, itu lebih takes time sih. Mungkin 4 atau 5 kali lebih lama daripada lead code question. Makanya masih banyak company yang pakai ini. Nah, cuman yang nggak suka lead code, saranku mungkin bisa start dari startup ya. Startup biasanya mereka nggak nanya terlalu banyak lead code question. Kalaupun tanya mungkin nggak yang terlalu ekstrim ya, kayak reverse B-tree atau red flag tree atau dynamic programming. Biasanya mereka lebih ke practical question day to day. Oke, thank you. And ya, kita lanjut ke stay relevant. Ini ada tiga slide lumayan panjang sih untuk how to stay relevant. Saya pakai ini tulis berdasarkan experience pribadi aja. Mungkin beberapa teman setuju atau nggak setuju, atau punya pengalaman lain, it's okay. Tapi untuk case saya, how to stay relevant itu back to fundamental. Karena beberapa tahun lalu saya sempat pakai
banyak JavaScript library untuk project, di mana saat itu istilahnya kita tidur, besok bangun udah ada 20 library baru pengganti, atau enggak library yang kita pakai udah duplicate. Ya kan? Ini change-nya terlalu cepat, ngikutinnya susah banget. Makanya back lagi ke fundamental, karena itu yang relevan dan lebih panjang durasinya. Misalkan TCP, UDP protokol, mungkin banyak yang bilang, oh kita pakai GraphQL, kita pakai protobuf tuh, gRPC, oh kita pakai HTTP, SWAP dan lain-lain. Tapi at the end fundamentalnya tetap di TCP, ya kan. Terus ada yang UDP, kita bisa ngobrol, oh kita pakai metrik ya metrik 1, metrik 2, Datadog dan lain-lain, tapi the way how it works UDP. Jadi ketika kita punya fundamental yang kuat, pick up teknologi ke atasnya itu lebih enak. Terus hash table, ini kan data structure ya, B3 index. Mungkin teman-teman yang pakai Postgres, database SQL itu familiar sama index, ya kan. Itu udah 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, dan still relevan. Mungkin ada optimisasi di sana, di sini, tapi the konsepnya masih tetap sama. Dan ketika udah tahu konsepnya, bisa di-apply ke database lain. Misalnya, untuk hash table, kita mau sharding di MongoDB. The fundamental is a hash table. Nanti how-nya gimana, lebih ke teknologi spesifik. Nah, untuk teknologi spesifik, saya lebih prefer ketika saya ada use case, baru saya akan go deep di bagian situ. Kalau enggak, mungkin lebih ke, oke lah, kita tahu, oh dia pakai konsepnya ini, konsepnya ini, konsepnya ini. Nah, ini continuous learning. Ada reading book, white paper. Mungkin book ini favorit saya. Terus side project juga ini favorit saya. Ini open source project. Mungkin banyak juga teman-teman pakai, mungkin semuanya pakai open source project. Kalau ada waktu luang iseng, coba di go through code-nya kayak gimana. Biasanya desain pattern-nya bagus ya. Terus cara di mereka testing, cara mereka bikin satu modul dengan modul lain itu modular kayak gimana. Ya, ini good use case sih. Saya suka ini. 2. Kemudian ya online course, tutorial, professional certification, bootcamp juga sangat ngebantu. Degree programs. Degree programs ini yang long term commitment sih. Mungkin think carefully. At the end worth it sih. Nanti saya bahas kenapa degree programs ini worth it. Walaupun memang secara cost dan learning time-nya lebih panjang ya. Oke, how to stay relevant. Kemudian yang saya bilang tadi, saya belajar di surface terus go deep. Ya, having T-shaped software engineer mindset juga sangat ngebantu untuk karir saya. Nah, ini saya tanya cek GPT, apa sih T-shaped software engineer? In short, explain. Jadi menurut ChatGPT, T-shaped software engineer ini kita punya broad skill, horizontal, yang horizontal part dari T itu, yang huruf atasnya nih, atapnya ya. Jadi kita tahu dikit sini, tahu dikit sana, misalnya. Oke, kita tahu web front end kayak gimana, kita tahu back end, database, Kafka, message queue, asynchronous communication, dan lain-lain ya. Nah, tapi ketika ada problem, kita coba nih yang tertarik mana. Kadang ada orang yang tertarik di front end, ada orang yang tertarik di UI, ada yang tertarik di back end, ada yang tertarik di database. Nah, kita ambil vertikalnya itu di bagian yang memang orang tertarik gitu. Buat saya ini kepakainya itu untuk ketika saya harus cross collaboration dengan tim lain. At least saya bisa talk the same language sama mereka karena saya ada T-shape, ada strong horizontalnya, dan kemudian saya bisa contribute banyak ketika itu masuk ke vertical ya. Jadi ketika go deep in some part yang saya punya strong vertical, kayak saya mungkin lebih di distributed system atau database, saya bisa contribute lebih banyak di situ. Tapi di sisi lain, at least saya nyambung lah ngobrol sama mereka gitu. Ya. Oke, ini poin 2. Poin 3, follow industry standard, best practice. Ini
banyak banget sih sebenarnya, ini saya cuma mention beberapa aja. Ada testing pyramid, clean architecture, clean coding, sorry, automation, CI/CD, ada DevOps culture juga, monitoring, alert, incident management. Enggak, saya nggak akan terlalu bahas detailnya di sini. Ya, cuman industri standar dan best practice ini akan sangat ngebantu ketika hiring proses. Company akan lihat ini suatu nilai tambah, di mana mereka struggle, misalkan testing pyramid. Banyak startup mungkin di saat awal mereka bikin trade-off time to market, tapi quality of code-nya nggak begitu bagus. Nah, ketika startup-nya mulai mature, mereka kan cari orang yang punya experience di sini, misalnya, untuk payback technical debt yang ada di masa lalu gitu. Nah, ini menurut saya suatu hal yang dipelajarinya nggak mudah, butuh waktu, tapi stay relevannya cukup lama loh. Misalnya clean architecture, clean coding, dari language-nya apapun, framework-nya apapun, ini tetap apply dan udah puluhan tahun di industri ini. Gitu. Yep, I think di sini mungkin saya tanya lagi kali ya, saya get back untuk audience. Di current company sekarang, lagi fokus kemana sih untuk best practice atau industri standarnya? Ya mungkin boleh di type aja di chat, lagi ngerjain di mana sih sekarang, ya. Atau mungkin kalian tertariknya apa gitu. Mbak atau Mas Fitra, Stable App, oke. Ya, Stable App, wow, ya tuh semua company kayaknya struggle untuk ke sana. Ya, untuk testing pyramid, architecture, clean coding, play big roles di sana. Makes code easier to maintain and coverage code quality with unit tests, with the automation test tool. Yes, Mas Rival, good idea. Yeah, I think maintain and coverage, code quality, with unit test, automation test, good direction. Interesting problem to solve juga, dan kayaknya continuous ya, nggak pernah beres ya. Masalahnya kadang ada over juga nih di bagian sini, terkadang ya, kadang ada engineer baru join, oh kayaknya harus optimize ini, besok-besok engineer baru join, oh harus optimize di sini, harus code test di sini, which is and in good way lah ya untuk ke depannya ya. Industri standar itu apa ya Kak? Industri standar itu lebih kayak misalnya kita pakai Java deh. Ya. Java itu ada beberapa industri standarnya, misalnya kita akan kerjain dengan dependency injection. Itu biasanya hal-hal yang umum dipakai sama company atau sama satu tim untuk solve suatu technical problem. Terus misalnya untuk Ruby, ada Ruby on Rails, industri standarnya apa? Mereka lebih pakai convention dibanding configuration. Artinya method name dan lain-lain itu ada conventionnya. Itu good question, luas banget sih. Itu mungkin kita bisa bahas lebih lanjut, satu topik sendiri ya untuk industri standar. Oke, terus kode di awal dikerjakan vendor, jadi nggak bagus, standarnya agak asal-asalan. Oke, setuju Mas ya. Sorry vendor, tapi ya emang KPI-nya kadang untuk vendor kan ya delivery ya, bukan ke maintainability. Setuju, saya ada beberapa case juga sekarang juga lagi happening pakai vendor. Untuk vendor nggak big problem karena ketika project beres mereka leave gitu kan. Tapi kita yang in-house kan harus terus maintain continuity dan feature-featuresnya ya dari app itu. Setuju. Kemudian back end as office work, front end as freelancer, but focusing on delivery quality product as scope. Cool. Ya, back end biasanya jarang di outsource ya, karena banyak confidential data. Ya. Front end mungkin di awal bisa, tapi at some point ya, agree, harus fokus juga ya untuk delivery high quality, kayaknya in-house
play big role sih. Atau mungkin kalau untuk vendor atau software house, kalau kita pakai memang kontraknya based on the time sih. Biasanya kadang ada yang ya kita time to engagement-nya 3 bulan, ya udah kita scope 3 bulan itu deliver apa aja, tapi quality-nya kita agree on some agreement. Optimize itu ada standarisasinya Kak, apa dan bagaimana? Ya, optimize ini lebih ke sistem optimize atau apa ya, Mas Ralfi? Optimisasi sistem, oke, cool. Good question. Untuk optimisasi sistem sebenarnya lebih, kalau menurut saya lebih dari sisi bisnis ya. Kita perlu SLA-nya berapa, kemudian request traffic-nya berapa, dari situ kita bisa lihat apakah sistemnya perlu dioptimize atau enggak. Ya, karena kalau enggak, ujung-ujungnya overkill, over optimize. Misal kita punya case login ya, login untuk 100 login per hari, kayaknya any solution works. Kita nggak perlu terlalu banyak mikir optimisasi di situ. Tapi ketika loginnya misalnya udah Facebook nih, sehari ada mungkin 2 juta, 3 juta login. Nah, ketika increase dikit mungkin akan kasih bad user experience ya, user pindah platform lah atau apapun ya. Ini ada kemarin di Twitter ada diskusi juga soal ini ya, soal 300 millisecond. Basically di e-commerce ketika time to response-nya di atas 300 millisecond, orang rata-rata tinggalin webnya dan sales-nya drop gitu. Nah, optimisasi sistem ini ya trade off lah, karena apa ya, nggak it's not free juga ketika kita optimisasi sistem. Ada fee, ada apa ya, infra cost, engineering cost yang kita trade off. Wah, Gregorius nih ngikutin kayaknya trade-nya rame ya. Yes. Ya. Yeah. Cool guys. I think mostly ini sih dari saya. Ini ada visa type, tapi ini kayak intermezzo aja dikit. Di Singapura employment pass, S-pass. Ini ada more detailnya. Lebih ke, kalau Singapura sistemnya kita dapat kerja dulu, baru company apply buat passnya. Spain juga sama, ini ada high qualified kalau untuk engineering atau blue card. Ini bisa all Europe countries. Sama prosesnya, sponsorship juga dari company, terus kita apply. Tapi ada beberapa negara, setahu saya di Australia dan di Kanada, itu kita bisa pergi dulu apply ke sana, baru kita cari kerja. Ya, itu mungkin nanti kita bisa undang expert visa kali ya dari Alchemy ya. Untuk visa requirement sebenarnya lebih administratif sih, ini agak susah. Saya bahas juga di sini karena case every country sama tiap orang ini beda-beda. Cuman dari experience saya waktu ngurus visa di Spanyol dan di Singapura yang sangat signifikan ini sih. Tadi saya bilang di bawah, salah satunya invest di degree kan untuk keep relevant, continuous learning. Saya put itu karena alasan ini sih. Ada beberapa case saya tahu teman yang punya engineering background-nya strong banget, experience-nya banyak, komunikasinya bagus. Tapi sayang ketika mereka apply visa, ini terbentur sama regulasi ini. Ya kan? Jadi ada beberapa artis lah atau YouTuber kayaknya, education nggak penting. Oke, at some point memang nggak penting, tapi ya we are living in the real world and all the policy masih depend sama higher degree, formal education gitu. Kalau misalnya kita nggak punya ini nih ya, contoh di Singapura, itu chance-nya akan berkurang untuk kita dapat visanya. Atau kita akan downgrade visa kalau di Spain itu, di mana kompetisinya lebih banyak. Terus juga misalnya kita S1-nya ngambil ekonomi, terus kita apply software engineer, itu juga ngaruh sebenarnya. Jadi visanya nggak bisa high qualified. Ada visa lain lagi yang mungkin dari sisi salary band dan juga kompetisi lebih ketat ya, dan regulasi ketika nyampe sana. Itu sih mungkin dari saya. Saya udah overtime kayaknya. Thank you. Yeah, GPT say thank you, ladies and gentlemen, for your time and attention today. Appreciate your presence and engagement.
If you have any further question and discussion, we can discuss here. Ya, ini reference yang saya pakai waktu desain slide ini. Ya, Q&A mungkin kita balikin ya ke Mbak Widi. Thank you, Mas Willianto. Alright, okay, stop sharing. Tanya jawab. Sorry, Mbak. Siap, thank you. Ya, oke. Oke, teman-teman semua, saatnya di sesi tanya jawab. Aku lihat di slide udah banyak pertanyaan-pertanyaan masuk ya, termasuk pertanyaan tepi jurang. Oke, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relate ya sama materinya Mas Willianto malam hari ini. Sambil kita lihat, kita pilih satu dulu yang likes yang terbanyak ya. Oke, ini FAQ ya, pertanyaan yang sering ditanyakan ya, Mas Willianto. Boleh dijawab yang ini ya, aku bantu bacain. Bahasa pemrograman atau framework apa aja yang biasa dipakai untuk jadi software developer, Mas Willianto? Oke, good question. Menurutku ini akan change time to time ya, tergantung industrinya juga. Kalau misalkan saya industrinya IoT nih, pemrograman dan framework yang saya pakai banyakkan dari Golang base-nya karena butuh concurrency-nya. Tapi kalau kita bilang SAS, bisnis, mungkin dari ke Python, Ruby on Rails, atau untuk AI mungkin di Python gitu kan. Jadi ini agak luas sih sebenarnya. Untuk answer ini mungkin bisa start dari industrinya yang mau ditarget apa sih. Itu satu. Kalau web based mungkin JavaScript is the best buat sekarang. Frameworknya saya dengar ada Next.js, React itu juga oke ya. Ya balik lagi kalau untuk ini mungkin lebih industrinya ya. Ikut industrinya apa, dari situ baru kita lihat yang lagi tren apa. Ya. Oke. Baik, thank you Mas Willianto untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Terkait remote work, ada pengalaman terganjal karena ini pertanyaan tapi jurang ya. Yes, good question ini. Ya. Saya ada 2 case kayak ini waktu di Spain. Jadi kita boleh remote, tapi nggak boleh di luar Spain 6 bulan. Karena begitu kita keluar Spain 6 bulan, kita jadinya bukan resident tax. Artinya kalkulasinya beda dan impact juga ke company. Ya, rata-rata perusahaan Eropa banyak seperti ini sih. Dan US juga, makanya kadang suka sakit hati ya, full remote dalam kurung US only atau dalam kurung Europe only. Itu sebenarnya ke arah sini sih. Makanya agak sebenarnya hybrid lah ya, tipe kayak gitu. Cuman kalau case berikutnya ini yang full remote ya, saya nggak datang sama sekali ke negaranya. Waktu di BIM, saya sempat 6 bulan work as contractor jatuhnya. Nah, kalau kontraktor itu beda launya. Jadi ada 2 tipe ya. Yang satu kontraktornya kita personal aja. Ya udah mereka send salary ke rekening kita di Indo, kita urus tax-nya di Indo sendiri. Ini juga ada company yang tipikal seperti itu. Terus saya ada beberapa teman yang malah bikin company sendiri istilahnya di Indo. Jadi entity to entity mereka bayar, tapi sebenarnya yang kerja teman saya juga as kontraktor juga. Ini mungkin dari Alchemy lebih banyak pengalamannya sih untuk kontraktor ini. Mungkin bisa share lebih lanjut. Oke, cool. Berikutnya dari rival SBS. Ini SBS Korea, bukan? Oke, Mas Rival tanya tentang English skills gitu. Pertanyaannya, bagaimana Mas Willianto improve skill English-nya gitu, dan buat kalau mau comfortable menggunakannya itu seperti apa? Oke. Good question sih. Share big background lah ya, dikit. Saya sampai lulus 2016 Inggris saya jelek. Kemudian kerja 2 tahun Inggris saya masih jelek. Mulai improve itu waktu di Gojek karena harus kerja sama tim di Singapura, di Vietnam, di India, di Thailand, yang mau nggak mau harus pakai Inggris. Sebenarnya lebih ke pepet aja sih. Mungkin training atau kelas ngebantu untuk boost confidence, tapi yang lebih signifikan untuk saya sih karena harus komunikasi sama colleague. Lebih pede aja kali ya, atau mungkin Mas Willy, teman-teman sering
ngoceh ngomong langsung gitu. Langsung ke Iya, Bali ngomong sama bule. sama bule. Itu juga boleh tuh dicoba tuh. Iya, iya, Ya, iya. idenya. Tapi ya memang harus practical Iya. language kayaknya. Ya, Oke, the power of kepepet. Iya, kepepet. beneran Iya ya. benar. Karena nggak bisa ngobrol lagi mau gimana ya. Mm-mm. Udah broken English kita pakai broken English. Lama-lama kan improve juga tuh broken ya. Iya, mulai Ya, aja dulu ya. iya, Oke, iya. baik. Thank you, Mas Rival untuk pertanyaannya. Kita ke Mas Al Fikri. Musim itu menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman yang ada ya. Ya, di Singapura properti guru masih pakai PHP, beberapa media company juga masih pakai PHP, masih ada kok. Cuma memang kayaknya lagi udah mulai drop ya. Yang baru-baru kayaknya mereka agak switch ke beberapa tech yang JavaScript lah kayaknya sekarang kalau untuk web. Any framework di sana kayaknya. Oke, thank you Mas Al Fikri untuk pertanyaannya. Berikutnya, to the point aja. Apakah ada batasan umur dari Alchemy apakah ada pelatihan bahasa Inggris? Oke, ini aku yang jawab. Ya. Untuk yang di program ini, I got 3 ya, IG33, ini nggak ada batasan umur ya teman-teman. Jadi di-apply aja dulu CV-nya teman-teman, karena tentunya kita akan memfilter dulu ya, dari pengalaman, pendidikan juga, dan juga ada semacam, nanti kalau kita rasa cocok, matching cocok gitu, kita akan hubungin teman-teman by email gitu. Terus apakah ada pelatihan bahasa Inggris? Sebelumnya kita ada kelas bahasa Inggris teman-teman. Kalau misal kalian pengen tahu recordingnya ada di channel YouTube gitu. Tapi untuk pelatihan bahasa Inggris dalam waktu dekat sepertinya belum ada. Tapi tungguin aja ya. Kita semoga bisa menjawab. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Teman-teman juga Ya. bisa langsung bertanya ya ke Mas Wilianto terkait materi ini gitu. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Kalau oh ini yang pertanyaan tepi jurang ya Mas Wilianto. Sebentar, aku resapi dulu pertanyaannya. Oke. Oke, kalau remote ini gimana pajaknya? Apakah harus ngurus sendiri atau dibantu company Mas Wilianto? Ya, ya, good question. Ini yang paling ribet sih sebenarnya untuk remote. Kalau kita mau jadi good citizen ya, ngurus pajak. Ya, idealnya banyak nggak lapor juga banyak sih teman-teman yang ya main-main lah istilahnya. Cuman legally, menurut saya ya, sepengetahuan saya, kita kalau kita langsung as kontraktor, kita ngurus pajaknya sendiri. Karena company itu nggak ada entity di Indonesia ya. Tapi kalau untuk company-company yang ada entity di Indonesia, misalnya saya contoh kasusnya BIM nih, BIM atau Ion, mereka posisinya remote di luar, tapi dia punya entity di Indonesia. Nah, untuk case itu mereka bisa put employee-nya ini kontraktornya under company entity yang ada di Indonesia. Nah, untuk case itu mereka urusin pajaknya. Ya. Ketiga ada lagi hybrid nih. Ada namanya mungkin pernah dengar deal.com, saya type kali ya di sini ya. Deal.com atau ada beberapa company, sebentar saya search dulu ya. Deal.com, Twitter, ya. Saya harus search lagi. Ada beberapa company lah. Intinya company ini dia shell company. Tapi shell company dalam artian untuk pekerja ya, bukan untuk trading di market. Jadi kalian akan ada di bawah company ini. Jadi NPWP dan lain-lainnya, status BPJS-nya semua di bawah company ini di Indonesia. Cuman payment-nya yang bayar itu dari company-nya di luar. Misalnya di US, dia akan pay dari company real-nya ke company and deal, misalnya company cangkang yang ada di Indo. Mereka akan transfer ke rekening kalian as salary, dipotong pajak, dan dipotong fee mereka juga. Ini ada juga yang sistemnya seperti itu. Ya. Tuh. Oke, mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ya. Anonymous. Pertanyaan terakhir. Ini nggak terakhir juga. Kalau misal ada yang mau raise hand tanya langsung ke Mas Wilianto, boleh banget ya, guys. Ya. Oke, referensi lembaga atau organisasi yang bisa dukung untuk program magang atau beasiswa ke luar negeri. Oke, apakah Mas Wilianto ada rekomendasi maybe? Rekomendasi, saya add tadi satu lagi namanya multiplier untuk company yang shell company itu lah. Ya.
Untuk referensi lembaga organisasi yang bisa dukung program magang atau beasiswa ke luar negeri. Wah, kayaknya ini saya kurang begitu paham sih. Ya, saya cuma tahu LPDP, terus di Europe ada Erasmus, itu dari European Union. Ya, itu dua aja sih yang saya paham so far. Oke, maybe mungkin dari teman-teman ada yang tahu selain yang Mas Willy sebutin, boleh banget ya di-share di chat box. Oke, guys. Pertanyaannya di Slido udah selesai. Ada yang mau tanya langsung? Oke, aku hitung sampai 3. 1, 2,5, 2,7, 2,8. Oke. Tidak ada sepertinya. Tadi pertanyaan-pertanyaan di chatbox udah dijawab sama Mas Willianto secara langsung ya. Yep. Oke deh, kalau gitu guys, sudah jam 8 malam, tentu ini bukan akhir dari acara ini, webinar bersama Mas Willianto. Aku mewakili dari Alchemy, Altera Academy, mengucapkan terima kasih buat Mas Willianto sudah sharing di acara kita, dan tentu aja ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman untuk bisa berencana untuk apply di perusahaan luar negeri, terus dapat tips dan trik dari Mas Willianto tadi, itu mungkin akan sangat bermanfaat. Guys, terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi di acara Indonesia Global Top Tech Talent by Alchemy by Altera Academy. Dan thank you buat Mas Willianto sekali lagi dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi di jam 8 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita ketemu lagi ya di hari Sabtu besok ya jam 10 pagi gitu. Aku Sawitri pamit undur diri beserta ada tim ya, ada Kak Salsa, ada Maria dan juga ada Cassandra di belakang. Sampai jumpa di Alchemy Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Bye-bye. Bye-bye. Makasih Thank semuanya. you. Bye.